Salam Travelers, selamat pagi. Pagi ini kita bahas tentang pertanyaan. Kita jawab ya, bukan kita bahas, kita jawab pertanyaan kawan kita. Dia mempertanyakan bagaimana tahap pemulihan merpatinya yang kurus setelah sembuh dari penyakit yang diderita, yaitu penyakit yang bermasalah pada tembolok. Bagaimana caranya? Di sini prosesnya nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat juga. Minimal apa ya, bisa mengurangi waktu proses yang terlalu lama lah. Jadi di sini saya kasih tahu berbagi trik ya, berbagi trik caranya yang memang dimana saya nggak pernah ngasih tahu ini di video-video sebelumnya. Jadi kebetulan ada pertanyaan, ya udah saya bahas. Jadi semoga bermanfaat video pagi ini. Salam Merpati Lovers, selamat pagi, semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya, amin tanpa terkecuali. Terima kasih untuk yang sudah gabung, yang baru gabung, yang udah lama gabung, tanpa terkecuali. Dan semoga setelah nonton beberapa video di channel ini ada yang bermanfaat untuk teman-teman semua di luar sana, untuk saya juga. Tanpa basa-basi ya, kita bahas sesuai opening awal. Gimana sih caranya? Proses penggemukan atau mengembalikan lagi badan si merpati yang setelah sembuh dari sakit. Jadi kondisinya ini udah pasti ya, udah pasti kurus banget. Karena penyakit yang diderita pada tembolok itu biasanya bakalan menghabiskan tubuh si merpati. Karena apa? Karena asupan makanan itu nggak masuk ke tubuh si merpati. Biasanya kalau untuk tembolok itu ada dua masalah. Ini agak berisik ya, nggak apa-apa ya, fokus saja. Biasanya penyakit di tembolok ini, sebelum saya kasih tahu, penyakit di tembolok ini yang sering kita alami ada dua. Yang pertama, si merpati mau makan, tetapi makanan itu tetap di tembolok tersimpan, keesokan harinya masih ada. Karena normalnya, makan hari ini, besok si merpati udah nggak ada lagi isi makanan di tembolok nih. Ini permasalahan yang pertama. Intinya itu berarti makanan tidak dicerna sama sekali, atau lambat dicerna. Ini bisa bermasalah pada si merpati, yang bisa mengakibatkan si merpati kurus kering atau kurus badannya kalau nggak segera diatasi. Yang kedua, permasalahan pada tembolok itu biasa yang kita kenal kembung. Kalau kembung ini beda dari yang pertama tadi. Yang pertama tadi mau makan tetapi nggak bisa dicerna. Kalau kembung ini sama sekali nggak mau makan. Kalaupun dia makan pasti dimuntahin, cuman mau minum doang. Keduanya sama-sama penyakit yang ada di tembolok. Memang proses penyembuhannya agak lama. Nah, kalau memang untuk singkatnya aja, saya nggak mau terlalu memperpanjang masalah ini gimana. Kalau memang dia sulit dicerna, dia mau makan tetapi sulit dicerna, makanannya masih ada di tembolok, sebaiknya dikuras dulu. Itu dikuras sampai habis atau digurah. Kalau masalah kembung, dia cuma mau minum gak mau makan, jangan dikasih minum dulu. Sebetulnya mudah, cuma memang beberapa prosesnya agak sulit karena kondisi tubuh si merpati itu kuat atau enggak. Itu yang banyak orang salah paham. Kadang orang, setelah mengikuti cara ini tapi kok merpatinya nggak sembuh tapi mati. Itu banyak. Karena apa? Karena kondisi tubuh si merpati itu nggak kuat fisiknya, gitu aja. Nah, kita kembali ke pembahasan awal yang harus kita jawab. Setelah kedua penyakit ini sembuh misalkan, otomatis badannya udah kurus, merpati lemas. Oke, yang harus dilakukan apa? Yang pertama, pesan saya, berhenti kasih makan jagung untuk sementara, meskipun itu player. Yang orang bilang player nggak boleh makan pur. Ya dalam kondisi sakit gini, karena tembolok yang bermasalah, nggak mungkin kita kasih pakan biji-bijian yang keras seperti jagung atau kacang tanah. Kasih fur sementara, nggak apa-apa. Dan saya nggak setuju kalau memang orang di luar sana ngasih kacang tanah setelah penyembuhan sakit dari seperti ini, karena dengan alasan, kasih kacang tanah kalau merpati kurus kering setelah sembuh, dengan alasan biar lemaknya bagus mempercepat si merpati gemuk lagi. Jangan salah, kacang tanah kalau memang dikonsumsi untuk merpati yang baru sembuh
dari penyakitnya karena kondisi yang seperti ini, itu sulit dicerna. Itu sulit dicerna kacang tanah, jangan salah. Yang ada apa? Nanti sakit lagi, bisa muntah lagi kacang tanahnya setelah dimakan atau dilolokkan, atau memang dia doyan makan kacang tanah sendiri. Itu kenapa saya selalu sarankan merpati memiliki masalah seperti ini, kalau memang dia sudah sembuh dari penyakit temboloknya, sudah pulih, tinggal memulihkan kondisi badan biar bisa gemuk lagi, fur, nggak apa-apa. Tinggalkan biji-bijian yang keras sementara. Yang kedua, oplos pakai millet merah, jangan millet putih. Millet putih bagus, tapi millet merah lebih bagus untuk kondisi tubuh si merpati yang sekarang ini kita bahas. Kadar lemaknya tinggi, lebih mudah dicerna daripada kacang tanah. Kalau nggak percaya, coba. Sesuai apa yang saya bilang. Nah gini bang, misalkan pertanyaan lagi, kalau memang dia sudah dikasih fur, terus badan dia udah mendingan, udah lebih baik, boleh nggak sih dikasih jagung? Boleh, tapi sedikit aja. Jadi lebih fokus ke millet merah. Jangan dulu dikasih beras merah, jangan. Karena millet merah lebih mudah dicerna daripada biji-bijian yang keras lainnya yang memang dimakan. Nah, yang kadang kita oplos makanan itu untuk merpati kita, entah beras merah, jagung, kacang, atau kacang hijau. Nah, kacang hijau itu kan keras juga tuh, jangan. Itu saran saya. Jadi kalau memang tahap pemulihan seperti ini, proses pakannya dijaga. Fur, millet merah. Kalau badannya udah mulai mendingan naik, tinggalin furnya, fokus millet merah pagi sore. Itu harus. Millet merah. Mudah kalau nyari millet merah di toko atau di pakan kios pakan burung kicau, itu banyak millet merah. Memang harganya agak lebih tinggi, jauh lebih tinggi harganya daripada jagung madura atau jagung kristal. Jauh lebih tinggi harga millet merah. Cuman dengan kondisi si merpati seperti itu, merpati kesayangan kita seperti itu, mau nggak mau dan diharuskan, kita harus beli millet merah untuk dikonsumsi merpati kita sementara tahap penyembuhan dan pemulihan badannya. Saya jamin nggak butuh proses terlalu lama. Tubuh si merpati bisa balik lagi, kondisi fitnya bisa balik lagi. Dan kalau memang ada lagi pertanyaan, bang setelah sembuh apa boleh sih? Setelah sembuh total apa boleh sih tetap mengkonsumsi millet merah? Jawaban saya tetap boleh. Tetapi kadar pemberiannya misalkan biasa 2 tutup botol aqua atau loki yang biasa kita takaran buat millet merah, biasanya harus dikurangi. Karena apa? Karena memang kondisi si merpati sudah pulih badannya, sudah maksimal lah berat badannya. Kalau terlalu banyak lagi dikonsumsi millet merah secara berlebihan, itu lemaknya nggak terlalu bagus untuk si merpati. Yang ada OB. OB-nya bukan overbirahi, tapi obesitas. Dan jadi setelah dia sembuh, kembalikan lagi ke jagung. Atau jagung beras merah, atau oplos jagung kacang hijau, itu boleh. Intinya, sesuai pembahasan dan penjelasan saya pagi ini, saya rangkum ya. Setelah proses penyembuhan tembolok, boleh diberi pakan fur dan millet merah. Dilarang pemberian biji-bijian yang keras seperti jagung dan kacang tanah. Itu wajib. Dan setelah sudah mulai proses penyembuhan, setelah badannya udah pulih, tinggalin fur, fokus ke millet merah. Setelah benar-benar pulih, boleh dikasih jagung oplos beras merah, jagung oplos kacang hijau, jagung oplos millet merah, itu boleh. Atau memang sudah benar-benar pulih, boleh dikasih kacang tanah, boleh. Tapi jangan terlalu banyak-banyak. Intinya sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Meskipun itu untuk manusia, untuk kita diri kita sendiri ya, apalagi untuk hewan. Jadi semoga bermanfaat video kali ini. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar seperti teman-teman. Kalau memang ada yang mau bantu jawab, bantu sharing di kolom komentar, ada pertanyaan dari kawan kita, silahkan.
jawab menggunakan kalimat yang sopan, bertanya menggunakan kalimat yang sopan. Kita saling sharing, berbagi. Itu fungsi di channel ini. Karena memang beberapa channel nggak ada sih yang saya terlalu lihat terlalu sharing begini enggak. Oke. Semua kita sama-sama belajar biar sama-sama sukses di dunia merpati. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.